Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Saudara, siapa yang tidak kenal Musa, pemimpin yang hebat itu? Pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan. Siapa yang tidak kenal? Nah, saya baru tahu ternyata ada 3 hal yang membuat Musa menjadi pemimpin yang hebat. Ada 3 hal yang membuat Musa bertumbuh berkembang menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, apa 3 hal itu? Mari kita belajar dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, kemuliaan bagimu, Allah yang pengasih dan penyayang. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat mutiara yang bunyinya begini. Hati yang paling berani adalah yang tetap dekat dengan Allah, bahkan ketika sakit. Itu hati yang paling berani. Dia mau dekat dengan Allah, bahkan ketika dia sedang dalam pergumulan sakit yang luar biasa, dia tetap mau dekat dengan Allah. Saudara, dalam realitas kehidupan, tidak banyak orang yang memiliki gaya hidup yang seperti itu, yang memiliki pandangan atau prinsip hidup yang seperti itu. Ada orang ketika dia mengalami kesulitan, dia menempuh jalan instan, ya. Dia mencari kuasa lain dan dia tidak mau taat kepada Allah. Jadi, ketika dia kehidupannya mulus, tidak ada masalah. Dia menyembah Allah, dia memuliakan Allah. Tetapi ketika nyawanya nyaris melayang, dia mencari pertolongan lain. Nah, hari ini kita belajar tentang siapa sesungguhnya Musa. Mengapa dia menjadi pemimpin yang hebat? Mengapa dia menjadi pemimpin yang luar biasa? Saudara, ternyata Musa adalah pribadi yang taat. Ya, Musa adalah pribadi yang taat, yang tetap mau dekat dengan Allah, sekalipun ada banyak pergumulan yang sedang dihadapi. Menghadapi bangsa Israel yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang telah mengalami mujizat Tuhan, tetapi tetap berbantah-bantah di antara mereka, tetap memberontak melawan Musa, ya. Bangsa ini, padahal Musa sudah pimpin, Musa sudah menunjukkan mujizat dari Tuhan, tetapi mereka punya kecenderungan hati untuk memberontak melawan Musa. Nah, menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala ini, kita melihat ada 3 hal penting yang menjadi gaya hidup Musa. 3 hal penting ini yang membuat Musa bertumbuh menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Yang pertama, mari kita baca ayat 12. Di sini tertulis, Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka."
Dari ayat 12 ini kita membaca Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap Tuhan, ya. Di mana? Di Gunung Sinai. Saudara tahu usia berapa Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Usia berapa? 80 tahun. Dan itu dicatat di dalam Keluaran pasal 7 ayat 7. Di sana jelas disebutkan bahwa Musa ketika itu berumur 80 tahun dan saudaranya Harun berumur 83 tahun. Jadi Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia sudah lanjut usia. Apalagi saudaranya Harun sudah lanjut usia ketika dipanggil oleh Tuhan. Nah, saya mengajak kita berimajinasi, orang berusia 80 tahun, seperti apa kondisi fisiknya. Ini saya ajukan kepada kita untuk berimajinasi ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk mendaki Gunung Sinai yang tingginya 2.285 meter itu atau 2 kilo lebih, ya. Ketika Musa dipanggil menghadap Tuhan, ya, di mana Tuhan berjanji akan memberikan 2 loh batu yang berisi hukum dan perintah Tuhan. Ketika Musa dipanggil menghadap itu, usianya sudah 80 tahun. Nah, apakah Musa keberatan? Apakah Musa mengeluh tentang hal ini? Apakah ada tawar-menawar antara Musa dan Tuhan? Tidak, saudara sekalian. Dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, kita tidak menemukan bahwa Musa itu mengeluh. Musa itu tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak, saudara sekalian. Sikap yang diambil oleh Musa adalah taat, mentaati Tuhan, sikap tunduk pada Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang dilakukan oleh Musa. Sekalipun kondisi fisiknya tidak kuat, sekalipun tantangan yang ada di depannya luar biasa, orang berusia 80 tahun harus mendaki gunung setinggi 2.285 meter. Luar biasa tantangannya. Tetapi Musa tetap melakukannya. Dia mau taat kepada Tuhan. Inilah kesaksian kitab Keluaran, kitab yang ditulis oleh Musa sendiri pada tahun 1405 sebelum Masehi atau pada abad ke-15 sebelum Masehi. Keluaran sendiri kalau kita meneliti dari kata aslinya berbahasa Ibrani, Exodus. Exodus artinya keberangkatan atau keluaran. Jadi kitab Keluaran adalah kitab yang menceritakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itulah kitab Keluaran. Dan kitab Keluaran di sini bersaksi bahwa Musa adalah pribadi yang taat. Musa tunduk pada perintah Tuhan. Itu rahasia pertama keberhasilan Musa, pribadi yang taat. Yang kedua, mari kita membaca ayat 16. Di dalam ayat 16 tertulis seperti ini. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Musa telah mengikuti perintah Tuhan. Dia mendaki gunung Sinai. 6 hari dia sudah berada di gunung itu. Tetapi Tuhan tidak kunjung muncul. Ya, saya mengajak kita untuk berpikir tentang hal ini. Sebab acap kali kita kurang sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita kurang sabar menanti pertolongan Tuhan. Musa sudah dijanjikan bahwa Tuhan akan menjumpainya memberikan 2 loh batu yang berisi hukum dan perintah Tuhan. 6 hari Musa sudah berada di gunung Sinai. Tetapi Tuhan tak kunjung datang. Nanti pada hari yang ke-7, Tuhan datang menjumpai Musa dan berbicara kepada Musa. Dan Musa tinggal di gunung itu berapa hari? 40 hari, 40 malam. Musa tinggal di gunung itu bersama abdinya yang bernama Yosua. Luar biasa, saudara sekalian. Seorang yang sudah lanjut usia
menanti selama 7 hari, baru Tuhan datang menjumpainya. Di saat itu dia dilingkupi oleh awan. Gunung itu dipenuhi oleh awan. Dan kita tahu bersama, jika awan melingkupi gunung, maka gunung itu berada dalam kondisi yang sangat dingin. Musa yang sudah lanjut usia, di gunung yang berawan, itu sebuah tantangan yang luar biasa. Dan Musa menanti dengan sabar kehadiran Tuhan. Jadi dari ayat 16, 17 dan 18 kita membaca pribadi Musa, yaitu sabar. Itulah Musa, pribadi yang sabar. Padahal kita tahu pada sisi yang lain Musa itu pemarah. Tetapi ketika Tuhan mau datang menjumpainya, Musa berada di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Dan dia benar-benar sabar. Saudara, mari kita merenungkan kehidupan kita. Banyak orang menghadap Tuhan dalam doa, tetapi tidak sabar. Begitu tekun berdoa kepada Tuhan, tetapi dia tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Dia tidak sabar menunggu jawaban doa. Ada banyak orang juga yang hancur masa depannya hanya karena 2 kata, tidak sabar. Ya, banyak orang yang gagal melanjutkan studi, yang gagal bertahan di tengah tekanan ketika dia studi. Dan karena itu masa depannya hancur. Kehancuran masa depan terjadi hanya karena 2 kata, tidak sabar. Banyak juga rumah tangga yang jadi kacau balau hanya karena tidak sabar. Ya, kesabaran itu penting. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berjemaat, kesabaran itu penting. Kalau orang-orang yang ada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah persekutuan, semuanya tidak sabar, maka dipastikan persekutuan itu, komunitas itu akan hancur. Ya, gereja juga acap kali bertengkar satu sama lain. Ya, mengapa saling bertengkar? Karena 2 kata, tidak sabar. Sabar itu menahan diri dari emosi. Ya, dan itu butuh latihan, saudara sekalian. Menahan diri dari emosi, itu sabar. Sabar itu bertahan dan tidak mengeluh pada saat sulit. Ya, jadi jika kita mengalami situasi dan kondisi yang sulit, bersyukurlah kepada Tuhan dan pandanglah itu sebagai ujian kesabaran. Sebab tidak semua orang memiliki ketahanan mental untuk sabar ketika situasi dan kondisi hidupnya sulit. Jadi, sabar merupakan salah satu cara dalam menghadapi setiap cobaan. Harap ini digarisbawahi, harap ini dicatat. Sabar merupakan salah satu cara dalam menghadapi setiap cobaan. Saya teringat ucapan dari mantan Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur. Dia mengucapkan kalimat itu, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti tidak sabar. Ya. Kemudian ada ungkapan bijak dari seorang motivator yang bernama Mario Teguh. Dia mengatakan, semua keberhasilan terbaik Anda datang setelah kekecewaan besar yang Anda hadapi dengan sabar. Sebuah keberhasilan terbaik Anda itu datang setelah Anda melewati kekecewaan yang hebat dan Anda hadapi itu dengan sabar. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman yang seperti itu. Ya, ada situasi dan kondisi di mana Anda sangat kecewa, tetapi Anda menghadapinya dengan sabar. Dan setelah itu Anda hadapi dengan sabar, Anda menuai keberhasilan yang luar biasa. Saudara, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat. Jadi kalau Anda tidak mau belajar, Anda tidak mau latihan, Anda tidak mungkin bertumbuh menjadi pribadi yang sabar. Hanya orang yang meluangkan waktu untuk melatih dirinya, dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang sabar. Sabar itu ujiannya mendadak. Ya. Sabar itu sekolahnya seumur hidup. Itu berarti
Setiap saat ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan, kita harus belajar untuk sabar. Sabar itu ada pada Yesus. Yesus telah menunjukkannya kepada kita. Ketika dia berada di Taman Getsemani, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri murid yang selama ini dia percayai sebagai pemegang uang kas, yaitu Yudas Iskariot, mengkhianati dia. Dengan sebuah ciuman sebagai tanda, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Nah, ketika Yesus dikhianati, apakah Yesus marah-marah pada Yudas Iskariot? Saya tidak membaca dalam Alkitab bahwa Yesus marah besar kepada Yudas Iskariot. Tidak. Saat itu, Yesus tidak menunjukkan kemarahannya. Tidak. Padahal dia telah dikhianati oleh Yudas Iskariot. Inilah pribadi yang sabar. Dalam realitas kehidupan, kita mengalami kenyataan di mana kita dikhianati. Apakah kita bisa tampil seperti Yesus? Sabar menghadapi semuanya itu. Yesus adalah pribadi yang sabar. Herodes mengolok-olok dia. Pilatus menyiksa dia. Tetapi dia hadapi semuanya dengan sabar. Dan karena kesabarannya itu, Yesus mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yesus ditinggikan oleh Allah. Dia telah melewati ujian yang maha berat. Dia disalib, mati, dan dikuburkan. Tapi kemudian Allah memuliakan dia. Dia dibangkitkan dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Musa adalah pribadi yang sabar. Dan Yesus menjadi teladan bagi kita sebagai pribadi yang sabar. Selanjutnya, yang ketiga, Musa itu percaya kepada Tuhan. Musa itu sangat percaya kepada Allah. Dalam bacaan kita saat ini, kita membaca tentang hal itu. Mari kita membaca ayat yang ke-15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Ketika Musa mendaki gunung, awan menutupinya. Ya, kalau kita berada di gunung dan awan menutupinya, maka kita pasti kedinginan. Tetapi Musa tidak takut dengan semuanya itu. Musa tetap mendaki. Mengapa? Karena dia sangat percaya kepada Allah. Dia mempercayakan segalanya di bawah kemahakuasaan Allah. Itulah Musa. Di gunung, awan yang dingin tidak menghalangi dirinya untuk jumpa Tuhan. Di gunung ada api yang panas. Dan itu dilihat oleh bangsa Israel. Tetapi Musa sangat percaya kepada Allah. Tidak mungkin Allah mencelakainya. Musa menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Allah. Nah, di dalam menjalani kehidupan ada saja awan dan api kehidupan yang sungguh dingin dan panas. Ada saja pergumulan yang berat. Ada saja kesulitan yang luar biasa yang kita hadapi. Musa mengajarkan kita, jika kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang hebat, jika kita mau menjadi pemimpin yang luar biasa, jika kita menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi perjalanan kehidupan, percayalah sungguh-sungguh kepada Allah. Kita sekarang berada di minggu sengsara yang pertama. Kita diajar untuk menghayati kesengsaraan Yesus. Yesus adalah pribadi yang melebihi Musa. Ya. Musa sukses menjadi pemimpin karena dia bertumbuh menjadi pribadi yang taat. Yesus taat sampai mati demi untuk menggenapi misi Allah, demi untuk menggenapi kehendak Allah. Dia taat sampai mati. Kalau Musa tidak sampai mati, Musa pernah melakukan kesalahan sehingga dia tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Tapi Yesus dia taat sampai mati. Ya. Yang kedua, Musa adalah pribadi yang sabar. Yesus lebih dari itu. Musa tidak mengalami kesengsaraan seperti yang Yesus alami. Yesus mengalaminya dan dia sabar menghadapi semuanya itu. Musa adalah pribadi yang percaya kepada Allah. Yesus mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Bagaimana berserah sepenuhnya kepada Allah. Yesus mengucapkan kalimat ini di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting tidak mungkin berbuah jika dia tidak melekat
pada pokok anggur. Kita tidak mungkin berbuah kebaikan, berbuah kasih di dalam menjalani kehidupan ini jika kita tidak melekat kepada Yesus Kristus. Jadi di sini jelas sumber kehidupan kita, sumber masa depan kita, sumber kekuatan kita hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Bertumbuhlah sebagai pribadi yang taat, bertumbuhlah sebagai pribadi yang sabar, bertumbuhlah sebagai pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena hanya dalam ketaatan, kesabaran, dan kepercayaan yang sungguh kepada Allah, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin.